di kota dan negara yang berbeda, tapi sampai hari ini saya mau katakan papa mama saya juga adalah opa oma yang mau belajar. Dan itu sebabnya saya senang sekali bersama dengan Bapak Ibu, kita belajar bareng-bareng ya. Jadi apa yang saya tahu duluan saya bagikan. Lalu Bapak Ibu mau tahu apa atau sudah tahu apa nanti silahkan membagikan. Nah, Bapak Ibu bicara tentang parenting itu ternyata modelnya beda-beda loh. Bapak Ibu nggak bisa bilang, oh dulu saya ikutin sama bapak saya dulu gitu. Bisa beda. Zaman sekarang, zaman dulu sama tetangga sebelah saya yang sama-sama tidur bareng. Nah itu model pengasuhannya bisa berbeda-beda. Makanya kita perlu pelajari nih, pengasuhan seperti apa yang kira-kira sesuai dengan cucu-cucu kita. Memang cucu-cucu kita tuh ibarat pelangi ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, banyak beda bentuknya, banyak variasinya, banyak perbedaannya. Tapi apa sih yang bisa kita satukan untuk belajar bersama di pagi hari ini? Nah, saya memberikan judul untuk webinar kita adalah kenapa sih kamu baper gitu ya? Apa sih maksudnya nih gitu ya? Ini istilah anak-anak muda mulai dari seusia saya sampai seusia anak-anak saya itu ngerti istilah baper. Lu jangan baper deh gitu. Oma kok baper ya gitu ya atau opa kok baper ya. Nah, apa sih itu baper dan kenapa sih kamu baper? Gimana cara menghadapinya nih? Jadi, Bapak Ibu, hari ini kita tes dulu ya, apakah Bapak Ibu eh, tahu perasaan Bapak Ibu? Silahkan ada yang unmute. Bagaimana perasaan hari ini? Seperti nomor satu, kelihatannya apa nih ya? Perasaannya bahagia lah ya, senang. Atau lagi candu bangun tidur. Ini cuaca udah nggak panas lagi, agak-agak kalau di Jakarta agak-agak mendung dan hujan, gerimis gitu, sendu perasaan kita. Atau yang ketiga, perasaan kita bingung. Bingung nih mau ngapain ya hari ini ya. Kayaknya kemarin sama sekarang sama aja gitu ya. Atau perasaan kita excited yang keempat. Atau bangun tidur kita marah nih. Kira-kira Bapak Ibu perasaannya lebih kecenderung kemana nih? Satu, dua, tiga, empat, atau lima? Silahkan. Ada yang mau angkat bicara di chat. Perasaannya apa ya Bapak Ibu ya? Oh ada yang sukacita, bersyukur. Ada yang happy dan energetic. Ada yang beragam pagi ini ya Bu. Jadi ada yang senang, susah, kecewa gitu ya, beragam. Oke, oke, oke. Wow, menarik sekali tahu bahwa perasaan kita beragam seperti gado-gado. Kita makan gado-gado, Bapak Ibu. Kita mesti tahu, ini kacangnya mede, kacang mede nih kayaknya gitu ya. Oh, ini kayaknya pakai asam sedikit nih. Nah, ketika kita tahu, kita semakin cerdas atau semakin pintar dalam membahasakan perasaan kita. Nah, dalam kehidupan para cucu nih, gitu ya, apalagi dengan budaya gadget yang mulai dari balita aja, batita aja sudah pegang gadget gitu ya. Ada dua tipe cucu nih di dunia, katanya dunia parenting. Saat dia bangun pagi dan dikasih lihat cermin gitu ya. Dan itu pengaruh banget nih dari siapa orang yang ada di sebelah dia waktu dia bangun. Nah, itu akhirnya membudaya. Apa yang mereka pikirkan? Yang pertama, aduh, aku kok cantik banget ya, gitu ya. Nggak tahu apakah opa-oma begitu lihat cermin bisa bilang, aku kok cantik ya, aku kok ganteng ya, walaupun udah putih-putih sedikit nih, gitu ya. Atau udah putih banyak. Saya suka dengan tubuh saya, gitu, dan diri saya. Ini tipe satu ya. Jadi tipenya tuh bright, bright side kata anak saya. Jadi tipenya cerah ceria begitu bangun pagi. Saya ingat banget waktu anak saya masih usia 2 tahun, begitu bangun langsung cari mainan kayaknya gitu ya. Dia mau kemana? Dia mau kemana?" Saya bilang. Nggak taunya dia mau cari mainan begitu bangun pagi. Nah, tapi ada tipe kedua nih. Begitu dia bangun pagi,
dia melo gitu ya, dia nggak suka tubuhnya, dia kayaknya aduh nggak enak hari ini gitu ya. Nah ini ada di dalam diri seseorang. Kita nggak bisa paksa pagi ini harus bangun dengan senang. Atau ada yang mimpi buruk mungkin, terus bangunnya jadi rewel gitu ya. Bangun pagi susah banget. Ini dua yang berbeda. Bisa diatur nggak? Bisa ditularkan, tapi tidak bisa diatur. Jadi nggak bisa kita bilang, kamu harus ceria ya bangun pagi ini. Nggak bisa. Atau jangan marah-marah pagi ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya sistem syaraf dan hormonal yang sedemikian rupa dalam tubuh kita yang berbeda-beda, menghasilkan bangun pagi yang senang atau bete atau baper, kata orang bilang. Nah, ini dua hal yang berbeda dari yang namanya self concept. Mungkin Bapak Ibu bisa tolong ucapkan sekali lagi yang namanya self Self concept. concept. Ya, namanya konsep diri. Ya. Jadi Bapak Ibu sejak lahir sampai hari ini, entah itu usia 50, 60, 70, atau 80, punya yang namanya self concept. Kita punya konsep diri. Ya ini salah satu contohnya yang paling mudah, saya nih walaupun umur 80 tapi masih cantik ya ternyata gitu ya. Nah, itu self concept Bapak Ibu. Tapi ada orang yang self conceptnya, aduh, saya umur 81 nih, tapi tambah jelek ya, duh, ini kenapa botak sana sini misalnya gitu ya. Atau udah mulai keriput-keriput gitu ya. Nah, ini self concept. Self concept setiap orang itu beda dan kita bawa terus sampai kita mati. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar bersama tentang self concept sejak dari cucu kita masih kecil sampai seumur kita, self concept tetap ada. Nah, itu yang mempengaruhi hidup kita. Jadi ada yang namanya miskin self concept. Kalau miskin self concept berarti konsep dirinya itu jelek. Gimana tuh kalau cucu-cucu self konsep dirinya jelek? Nah, nanti akan mengakibatkan dia lupa bikin PR. Ah, nggak tahu dah, nggak mau bikin PR gitu ya, lupa. Kalau self konsepnya miskin, bisa ngebully anak lain. Ngebully anak lain tuh bisa dengan mudahnya loh mereka jelek-jelekin anak lain. Itu aneh ya mami gitu ya. Oma itu orang aneh loh oma gitu ya. Nah itu ngebully anak lain. Lalu bisa berdebat. Berdebat ke guru dan orang tua. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau makan. Nanti kamu nggak bisa pupuk loh kalau nggak makan sayur. Nggak, aku tetap bisa gitu ya. Argue terus atau debat terus gitu ya. Nah itu self konsepnya miskin katanya. Lalu dia mencuri, ngambil-ngambil uang, gadget, waktu, ngambil-ngambil lah pokoknya ya. Dan tidak bertanggung jawab. Sementara anak-anak yang self konsepnya baik atau konsep dirinya baik, dia mau melakukan tugasnya. Ya, memang itu tanggung jawabnya ya dia kerjakan. Lalu punya banyak teman. Ah, ini seneng gitu ya. Kalau pursep konsep, kalau miskin konsep dirinya, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, si itu jeleknya begini, si ini bikin saya kesel. Wah, susah banget untuk menerima orang lain karena dia punya konsep diri yang kurang baik. Tapi kalau konsep dirinya baik, teman apapun dia bisa terima walaupun ini mami suka nangis. Oma ini suka nangis nih Oma, tapi nggak apa-apa, aku bisa jadi teman dia, gitu ya. Atau Oma, anak ini tuh nggak mau main sama aku, tapi nggak apa-apa, aku tetap aja ajak main dia, aku kasih mainanku, gitu ya. Atau Oma, hmm, dia ini
sukanya itu nyela orang. Kan aku nggak gitu. Nah, itu self konsepnya baik. Self konsepnya agak miskin gitu. Nah, yang ketiga, self konsep atau konsep diri yang baik adalah dia nggak bikin masalah. Kenapa? Karena maunya hidup damai, hidup aja. Kalau konsep dirinya miskin nih, pengennya ribut aja gitu ya. Pokoknya saya pengennya menang sendiri gitu. Nah, kalau di rumah dia pengen menang sendiri, kita hindari untuk mencela. Jadi, self konsep kamu nggak bagus ya. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi kita tolong dia, nanti ada caranya supaya dia nggak banyak masalah di rumah maupun di sekolah. Yang lain lagi, konsep dirinya baik kalau dia tanggung jawab tiap hari. Ya, memang kadang-kadang anak-anak yang kreatif itu sulit bertanggung jawab karena dia nggak terlalu suka diatur. Nah, Opa Oma kenapa anak cucunya bisa baper kalau semakin kreatif, semakin diatur. Karena karena saya berpikir, cucu berpikir, saya bisa tanggung jawab kok sendiri, kenapa harus diatur-atur? Kalau anduk mestinya dijemur, ya nggak apa-apa. Orang saya punya pikiran anduk dipakai basah, nanti sore juga basah lagi dipakai, jadi ngapain dijemur gitu ya. Nah, itu dia punya pikirannya sendiri tuh. Ya, jadi dia punya gaya berpikir, gaya hidupnya sendiri yang saya nggak mau diatur. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, orang-orang yang konsep dirinya itu miskin ataupun bagus, itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka bisa menghadapi kehidupan di sekolahnya. Performance di sekolah namanya. Jadi di sekolah itu dia bisa nanti bagus mengerjakan tugas oleh self konsep dia. Yang kedua, relasi dia sama orang lain, konsep diri. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu. Daripada kita kepanjangan ngomong, silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Boleh Bu tanya? Mari Bu, silahkan. Ya, terima kasih. Ini kalau yang tentang self concept ini, apakah misalnya yang pur ya, pur Hmm? self concept, itu tiap pagi bangun tidur lihat cermin selalu begitu atau bisa beda-beda tiap harinya itu? Karena Makasih. sudah terkonsep gitu ya, Ya, dirinya betul. sudah terkonsep gitu, jadi nggak bisa berubah atau bagaimana? Sebetulnya perubahan masih ada harapan. Makanya kita belajar kan Bu sekarang. Nah, Ya, cuman memang ada kecenderungan Bu. Setiap pagi kecenderungannya apa nih? Aduh, nggak enak perasaan. Pas masih kepala ada di bantal itu kita punya pikiran kan? Setiap kali kita belum keluar dari bantal kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa saya nggak mau nih pur self concept nih. Tuhan apa yang mesti saya lakukan pas bangun tidur? Nah, sambil nempel di bantal, kita mengubah cara berpikir kita. Karena kita nggak mau punya pur self concept. Nah, kenapa sih ada orang pur self concept, Bu? Karena banyak faktor nih, Bu. Jadi kita berubahnya pelan-pelan ya, Bu. Bisa berubah, tapi kita mesti tolongin. Termasuk jangan-jangan opa-omanya nih yang perlu berubah self konsepnya. Supaya opa oma yang berubah terlebih dahulu, baru kita nolongin cucu-cucu kita untuk berubah. Jadi ya, itu kecenderungan bisa berubah kok Bu. Kalau kita mau coba untuk mengubahnya, maka kita belajar dalam minggu-minggu ini gitu. terima kasih. Terima kasih. Ya, tapi ini ada ada satu lagi. Oh, Maaf, kalau misalnya yang tentang yang good ya, good self concept, itu kan ceria, nggak mhm, baper. Nah, mhm. tapi kalau lagi sakit itu benar-benar apa ya,
selain murung ya banyak tingkahnya gitu, merasa mungkin karena badannya nggak enak atau gimana. Nah, kita langsung bisa ngejudge apa ya? Oh, ini anak lagi poor self concept atau gimana? Iya, 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 mengerti banget. Terima kasih Bu Lili. Jadi, eh, jadi semua yang kita pelajari di parenting ini bukan untuk ngejudge, tapi untuk memahami ya Bu ya. Jadi, oh saya paham. Kalau ngejudge itu kan, ih kamu poor self concept ya kayaknya gitu ya. Kayak Pendeta Riani bilang, bukan, bukan, bukan. Tujuan kita belajar adalah kita paham dulu. Benar seperti Bu Lili tadi, ini bangun pagi kok dia bete pagi ini gitu ya. Atau dia kesel, oh rupanya abis jatuh nih, jadinya kakinya kakinya memar, jadi dia nggak enak gitu ya. Nah, self concept juga salah satunya diawali dengan kita memahami diri kita waktu bangun pagi, Bu. Jadi begini, bangun pagi tuh gini ya. Aduh, punggung kok ngilu rasanya, gitu kan nanti kan. Nah, supaya tidak per self concept, kita mikir gini. Tunggu, punggung ngilu. Sebentar lagi kan mulai mikir nih, kita mulai bisa mikir. Punggung ngilu, berarti saya mesti pelan-pelan bangun karena saya mau minum air putih. Habis itu gerak badan sedikit. Nah, ketika kita bisa berpikir untuk mengubah kondisi sakit nggak enak menjadi punya harapan, masih bisa mengerjakan sesuatu, itu akhirnya jadi lebih baik pikirannya dan bisa lebih ceria. Yang poor self concept adalah kalau begitu bangun pagi, kita kasih makan pikiran negatif kita. Jadi misalnya gini, aduh punggung sakit, pasti hari ini nggak bisa ngapa-ngapain. Makan juga pasti nggak enak nih, gitu ya. Wah, bete deh, apalagi tambah panas, keringetan. Loh, kita kasih makan terus pikiran negatif kita. Akhirnya pur. Tuh. Satu dulu. Mari, silahkan. Begitu Bu Makasih, makasih, makasih. Tanya Bu, Bu Vita, ya Bu Riani, saya mau tanya dulu. Pak Albert. Iya, mari. Apa poor self concept dan sorry, anak Good. hiperaktif itu kira-kira di mana tempatnya? Dia bisa ditempatkan di poor self concept apa good self concept? Oke, oke, oke. Walaupun Hiperaktif, saya, kira-kira iya, iya. masuknya di mana? Terima kasih Pak Albert. Ya. Begini, hiperaktif tidak ada kaitan dengan poor atau good self concept. Tetapi biasanya yang saya tahu orang hiperaktif itu lebih ceria karena libidonya tinggi gitu ya. Jadi ada hormon serotonin yang lebih tinggi dari tubuhnya, maka dia sangat berapi-api kan. Nah, biasanya malah orang-orang atau anak-anak yang hyperaktif dia lebih kayaknya semangat menghadapi hidup kan. Bangun tidur aja gitu ya, udah langsung mau melakukan sesuatu. Kayaknya semangat bikin ini dan bikin itu gitu ya. Tapi akibatnya bikin orang bisa kesel. Akibatnya, misalnya dia main semua diberantakin, dia sebetulnya happy tuh, gitu ya. Nah, tapi akibatnya membuat opa-omanya mesti beresin mainannya, itu bikin kesel, gitu ya. Tapi apakah dia poor self concept? Tidak bisa judge langsung. Jadi self concept itu perlu dibangun. Anak hiperaktif ataupun anak yang biasa saja bisa diajarin tentang konsep diri dia. Jadi self concept ini kan konsep diri. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan konsep diri. Konsep diri itu salah satunya adalah bagaimana saya mengenal diri. Anak-anak yang sudah cucu-cucu, yang sudah usia SMP atau SMA, dia sudah bisa diberitahu bahwa kamu itu hyperaktif loh dari hasil tesnya. Jadi kalau kamu makan gula kebanyakan, maka jam 12 malam kamu akan pengen lari-lari.
Nah, ketika dia diberitahu keadaan dia seperti itu, dan dia akhirnya, oke kalau gitu mulai jam 6 sore saya nggak boleh makan yang ada gulanya nih, gitu ya. Nah, itu berarti dia good self conceptnya salah satunya. Dia memahami tubuhnya. Dia memahami nih, saya Oma, kalau jam 10 pengennya tuh makan. Tapi kalau saya makan, nanti jam 12 saya nggak bisa tidur. Nah, itu good self concept walaupun dia hiperaktif. Nah, jadi opa oma bertugas untuk membuat cucu-cucu memahami dirinya bukan dengan judgement. Kalau judgement kan kita ngata-ngatain dia kan, hiperaktif, diem gitu ya. Nah, itu bikin dia justru malah poor self concept. Waduh, saya dijudge ya sebagai anak hiperaktif yang nggak bisa diem, yang nakal. Terus langsung dia rendah diri. Oh, saya jelek ya berarti ya. Kalau hiperaktif itu jelek berarti ya, Opah, gitu ya. Nah, itu kita yang bikin. Maka kita perlu bikin supaya dia good step dengan kita Konsep. yang Ya, positif. self-concept. Oke. Jadi berarti kita dalam melihat hal seperti itu, berarti bisa nggak kita tempatkan, maksudnya kita masukkan dia di dalam kategori good self concept. Jadi ada hal-hal nanti yang baru bisa di apa namanya, bisa dikonsepsikan oleh opanya seperti apa dia. Ya, Jadi pada dasarnya dia sebenarnya uh, good self concept. ya. Good self Ya kan? concept bisa ditolong oleh opa Iya, omanya. iya. Tolong Oh ya, tidak. bisa menolong Ya, mereka. Ya, nanti kita ya, cari tahu gimana caranya ya, Pak. ya, Oke, ya, terima kasih. Pertanyaan ya. ketiga oleh Kavita, silahkan. Iya, Karyani, terima kasih. Selamat pagi semua. Sebenarnya tadi maunya sih waktu menanggapi bangun pagi gitu ya. Kalau begitu bangun pagi, Karyani, begitu saya bilang, saya soalnya belajarnya juga dari orang-orang tua dulu ya. Mereka bilang kalau bangun pagi terus ada ngerasa, aduh sakit ini, sakit ini, sakit itu, terus saya langsung bilang ini, terima kasih Tuhan, saya masih ngerasain sakit, berarti saya masih hidup pagi ini. Dan kemudian saya selalu, pokoknya begitu bangun tuh saya selalu itu benar ya, self talk itu tuh saya selalu bilang nih, I'm happy, I'm energizing gitu, I'm energetic gitu. Jadi itu selalu ngebangkitin dan kemudian selalu thank God bahwa udah bangun. Itu aja, thank you. Thank you banget Kak untuk masukannya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, Ya. Bapak Ibu bicara tentang oke, pertanyaannya begini kan, bagaimana sih supaya cucu-cucu kita punya self concept yang baik dan kita juga punya self concept yang baik. Kenapa? Karena opa omanya nggak punya self concept yang baik, ya cucunya nggak bisa punya self concept yang baik. Ini misalnya ya, opa oma gini ya, kira gini, kalau self conceptnya pur ya, aduh saya ini ya makin tua aku makin keriput ya. Jelek banget nih, jadinya dipakai lipstick, dipakai apa juga kurang bagus. Nah itu kan kita jadi poor self concept. Besok kalau kita ketemu dengan cucu kita akan bilang, kamu kok makin lama makin gemuk ya, jelek banget gitu kan. Nah itu kita punya poor self concept, menularkan poor self concept pada cucu kita. Ya, hati-hati ya. Kata-kata kita ini menjadi pedang, menjadi pisau bisa buat cucu-cucu kita. Maka sangat penting seperti Kak Vita tadi bilang untuk membuat diri kita punya pikiran yang positif dulu pas bangun pagi. Sehingga kita bisa menolong cucu-cucu kita untuk punya konsep diri yang baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan self concept? Self concept itu datangnya dari mana sih? Self concept itu gini loh. Saya punya pikiran saya ini berharga. Itu self concept. Saya punya pikiran sekalipun saya hiperaktif seperti Pak Albert tadi bilang, tapi saya bisa kok mengontrol diri saya dan saya bisa kok menjadi anak yang melakukan pekerjaan secara bertanggung jawab gitu. Nah, itu self konsepnya baik gitu ya.
Nah, lalu dari mana sih caranya supaya orang punya self concept yang baik? Kalau dia berelasi. Makanya opa oma penting nih. Berelasi sama cucu itu menjadi cara cucu punya konsep diri yang baik. Nah, masalahnya kan kita kan suka nyela-nyela. Ada nih orang opa oma yang suka nyela-nyela cucunya enggak. Saya pernah ketemu sama anak saya, dia bilang, "Mami, oma itu ya selalu kalau ketemu aku suruh aku diet. Katanya aku kegemukan," katanya. Aduh, mohon maaf opa oma. Kalau body shaming atau cucu-cucu diomongin tentang bentuk tubuhnya, itu bikin dia poor self concept loh. Jadi mulai hari ini hindari mengomentari tubuh para cucu. Gemukannya sekarang kok tembem misalnya, atau sekarang kok kamu kurus kering sih, jelek bagusan yang dulu gitu ya. Aduh, jangan sampai deh itu terjadi. Karena itu membuat para cucu punya poor self concept. Itu kan penghinaan Bapak Ibu. Mau gemuk, mau kurus, dia berharga. Jadi tolong nanyanya yang lain aja, jangan nanya tubuh. Ih, kok sekarang jerawatan sih? Kamu nggak cuci muka ya? Misalnya gitu ya. Waduh, itu tuh merendahkan sekali. Makanya jadi baper akhirnya. Duh, aku nggak mau ketemu oma lagi ah. Setiap kali ketemu oma pasti diomongin tentang gemuk, gemuk, gemuk gitu ya. Diet, diet, diet. Wah, langsung. Ada cucu-cucu yang dibilang gemuk terus, akhirnya mau bunuh diri. Kenapa? Karena poor self concept, dihina-hina tentang tubuhnya. Ah, anak saya belajar dari orang-orang di Australia nih. Mau seberapa kilo pun, nggak ada yang pernah ngomentarin tubuhnya. Mau pakai baju, tangannya kegedean, mau tangannya kekecilan, mau merecet, mau cuman seperut, nggak ada yang komentarin tubuh. Nah, itu membuat orang luar negeri itu punya self concept yang lebih baik dibanding orang Indonesia. Anak-anak Indonesia kan minder, malu, pakai baju ini salah, pakai warna ini nabrak, pakai aksesoris seperti ini nanti dikomentarin. Aduh, aduh, aduh. Relasi kita dengan cucu itu terbatas, ada waktunya. Jadi kalau ketemu, tolong jangan komentarin hal-hal yang menurut kita negatif dari cucu. Karena apa? Itu mempengaruhi good self concept cucu kita. Yang kedua, self concept dipengaruhi oleh budaya. Budaya kita apa nih? Budaya keluarga misalnya. Kalau misalnya hari tertentu kita berdoa atau kebaktian atau makan bersama. Nah, budaya itu membuat anak punya self concept atau cucu punya self concept yang bagus. Kenapa? Karena dengan seperti itu dibangun hal-hal yang positif. Yang ketiga, self concept juga dipengaruhi oleh masa lalu. Seperti gambar di paling bawah itu ada keretakan. Nah, keretakan bisa terjadi dari pengalaman masa lalu, misalnya nggak punya teman. Nah, bahayanya nih kalau opa oma nggak punya teman, terus ngomong ke cucunya, kamu ya, kalau pakai baju kayak gitu pasti nggak punya teman nanti. Nah, itu kan pengalaman masa lalu opa oma. Jangan sampai pengalaman itu justru ditularkan ke cucu sehingga cucu nggak percaya diri, nggak punya konsep diri yang bagus. Nanti dia bilang, orang saya senengnya cuma dengerin musik kok, kenapa saya harus dibilang nggak punya teman gitu kan? Itu kan bukan karena dia nggak punya teman, emang dia suka sendirian. Nggak apa-apa dong suka sendirian. Nggak punya teman nggak masalah juga ya. Kalau dia memang menikmati kesendiriannya. Jadi jangan sampai pengalaman masa lalu kita membuat kita menilai cucu kita jadi negatif. Yang keempat, nah ini nih nilai-nilai yang kita pegang juga berpengaruh pada self concept. Misalnya apa sih nilai-nilai rajin? Saya mau rajin. Saya waktu muda saya rajin. Terus saya bilang sama cucu saya, kamu nggak seperti opa ya.
Opa tuh rajin banget loh. Kamu kok males banget sih? 10 masih pengen gadget di tempat tidur gitu ya. Nah, itu nilai yang dipegang. Jangan sampai nilai yang kita pegang itu membuat cucu kita self konsepnya rendah. Sehingga kita nyela cucu kita. Padahal kita nggak tahu kan, cucu kita kerja sampai jam 2 malam. Makanya dia jam 9 baru bangun. Nah, nilai yang kita pegang harus bangun pagi jam 5, harus olahraga jam 6, itu kan nilai yang kita pegang. Kita nggak bisa paksakan nilai kita ke cucu kita atau ke anak kita. Yang kelima, self concept dipengaruhi oleh stereotype dan pengaruh media. Saya nih bisa nggak percaya diri, Bapak Ibu. Self concept saya buruk kalau rambut saya nih udah lebih panjang dari ini. Terus keriting-keriting. Rambut saya tuh keriting, Bapak Ibu. Jadi ikal. Kalau udah panjang ya, meliuk-liuk tuh rambutnya nanti. Nah, nanti kalau udah meliuk-liuk ya, mulai tuh orang bilang, rambutnya udah kepanjangan ya, jadi nggak seger, katanya gitu. Itu stereotype. Itu pengaruh media. Dulu zaman kita ya, waktu zaman saya masih kecil tuh, iklan cuma satu. Shampoo yang bikin rambut lurus mengkilap gitu ya. Padahal kan pengaruh media itu. Nah, sekarang rambut putih, rambut bentuk, rambut kriwil, itu semua tuh bagus. Nah, jadi self concept kita dibangun oleh apa kata orang dan pengaruh dari media. Ini yang membangun. Nah, apa hubungannya sama baper? Nah, mari kita lihat ya. Tentang baper, dari mana bapernya cucu kita. Mari kita lihat arti baper. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baper itu berarti perasaan yang berlebihan atau sensitif. Duh, saya kok cepet tersinggung ya. Saya kok cepet marah ya, gitu ya. Nah, baper tuh bawa ke perasaan. Jadi, kita masukin ke dalam hati semua ucapan, perbuatan orang lain secara berlebihan, menghasilkan kita punya sensitivitas sistem syaraf pusat yang meningkat. Aduh, ini cucu saya kayaknya nggak suka nih sama saya. Kenapa jawabnya pendek-pendek aja ya? Saya jadi nggak enak nih perasaannya, gitu ya. Nah, kita yang baper duluan nih. Wah, kita baper terus kita marah, gitu ya. Eh, saya nggak suka tuh sama cucu saya yang itu. Soalnya ngediemin saya, gitu ya. Nah, kita jadi baper, lalu kita bikin cucu kita baper. Ini karena perasaan yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu, baper itu bisa karena 5 hal katanya. Yang pertama, niru. Mamahnya, papahnya, omanya bangun pagi marah-marah. Jadi anaknya ikut marah-marah. Atau kalau jalanan nggak baik, ada yang nyerempet, omanya, papanya, mamanya marah lagi di mobil. Anaknya ikut juga kesel-keselan, marah. Gitu. Itu ya, imitasi, meniru. Anak-anak itu kan peniru. Cucu-cucu kita peniru. Jadi dia tiru tuh opa oma atau papa mamahnya. Yang kedua, anak baper karena sering direndahkan orang yang lebih tua. Direndahkan tuh bagaimana maksudnya? Direndahkan tuh dianggap jelek, lebih buruk, nggak bagus, nggak berharga sama orang-orang yang mengomentarinya, padahal dia percaya orang tua bisa mengomentari secara baik. Jadi misalnya, itu kok nggak rapi sih. Nah, itu udah nyela tuh, direndahkan. Berarti kalau begitu kamu jelek, gitu kan ya. Atau, kok nggak mandi-mandi sih? Gitu ya. Nah, emang kenapa kalau nggak mandi? Orang Amerika aja mandi sehari sekali, gitu ya. Nah, tapi direndahkan di depan banyak orang. Ini nih, paling malas dia mandi, gitu ya. Nah, itu direndahkan. Itu bisa baper akhirnya. Yang ketiga, kalau pikiran dan perasaannya nggak didengerin oleh orang dewasa. Nah, ini lebih susah. Misalnya dia bilang gini, Omah, aku tuh kesel banget sama guruku dimarahin. Terus omanya bilang gini, alah baru dimarahin gitu aja kok udah tersinggung. Nah, berarti kan dia nggak didengerin.
nggak dimengerti, nggak dipahami. Nah itu bisa baper tuh lama-lama. Ya udahlah, nggak usah ngomong sama oma lah. Kalau sama oma pasti dicela, nggak didengerin perasaan saya. Yang keempat, anak-anak atau cucu bisa baper karena ada luka masa lalu. Apa tuh? Luka masa lalu tuh begini. Pengalaman buruk yang diingat sampai usia berapapun, itu luka. Dan menimbulkan rasa sakit. Misalnya, papa mamahnya dulu berantem terus, masih dalam kandungan pun papa mamahnya udah Boleh nanti teriak-teriak. aja Pak, ini lagi ada acara. Sorry. Terus misalnya kalau waktu dia dalam kandungan atau waktu kecil suka dibentak-bentak, nah itu luka masa lalu, maka dia mudah sekali baper. Anak-anak yang orang tuanya diem-dieman di rumah, nggak saling menyapa dan ngomong, bisa tuh mudah baper karena dia ada luka. Luka dong, kok ini harusnya hidup harmonis kok bapak ibunya malah diem-dieman gitu ya. Yang suka ditinggal-tinggal sama papa mamahnya waktu dia membutuhkan kasih sayang tapi nggak ada orang yang sayang dia sebagai wujud papa atau mamah wakil dari Tuhan. Itu luka masa lalu. Yang kelima, nah itu ada disorder tertentu. Misalnya salah satunya yaitu ada hiperaktif, mungkin ada ADHD, mungkin ada nanti tidak mampu melakukan sesuatu tertentu, itu bisa baper. Jadi lihat dulu ya, baper itu sebetulnya bisa diatasi. Bagaimana caranya? Mari kita nonton, kita melanjutkan ya. Kita tonton dulu. Nah, jadi seperti tadi tahu nih, oh dia lagi happy gitu ya. Nah, kita lihat yang lain lagi ya, perasaannya apa? Apa nama perasaannya? Apa nama perasaannya Bapak Ibu? Kira-kira dia perasaannya apa tuh ya? Kesal, Apa Bapak Ibu? kesal. Kesel ya? Beneran kesel atau enggak ya? Beda-beda. Lagi galau atau lagi Kecewa. kesel, lagi senang. Kelihatannya dari Rasanya dia Kesel. berhasil nggak? Kalau berhasil berarti tadi dia ngangkat tangannya, dia senang. Tapi kalau gagal itu berarti dia kesel. Ya. Namanya bisa kesel, tapi juga bisa namanya lain ya. Kita lanjutin. Ya. Nah, oke. Salah, terbalik soalnya. Oke. Ini yang tadi. Ini sedih. Sudah poor Bapak Ibu, kesal sama sedih itu berbeda. Jadi Ya. kita nggak bisa tuh ngomong, ini pasti kesel deh. Belum tentu. Belum tentu. Cucu kita belum tentu kesel kalau pekerjaannya kena air itu. Bisa jadi dia sedih. Sedih sama kesal berbeda. Ya, sedih sama kesal berbeda.
Tadi kita menduganya dia kesel, ternyata dia bukan kesel, dia sedih gitu ya. Nah, itu gunanya kita memahami perasaan dia. Ini sekarang yang lain lagi. Marah. Nah, apa ini? Marah. 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 Marah ya. Coba kita lihat. Oke, marah betul. Marah. Dimikir. Ya, apa? Oh, menurut Bapak Ibu, Lagi mikir. lagi mikir apa yuk kira-kira nama perasaannya? Bingung. Mungkin ada jadi perasaannya Excited ya. Bingung atau Apa lagi? Excited. Excited? Mari kita coba lihat apa perasaan dia. Kesel. Angry. Bukan, namanya ada. Kesal. Oh, disgust. puji. Jadi tadi kita udah nebak-nebak. Nah ini, supaya cucu kita nggak baper, kita perlu tahu nama perasaan dia yang sebenarnya. Kita nggak bisa nebak-nebak dengan bilang, kamu marah ya? Kamu senang ya? Kamu excited ya? Enggak, Oma, enggak, Opa, aku jijik, katanya gitu ya. Nah, kita perlu tahu nama perasaannya, gitu ya. Ya. Kaget. Takut. Tebakannya apa tadi? Takut. Oke, Takut. kita lihat. takut, kaget. Kaget. Tuh. Ya, jadi setiap anak atau setiap cucu punya nama perasaan. Dan kita bisa saja tebak-tebakan, tapi kalau tebakannya kurang tepat, dia tetap baper. Itu ya prinsipnya ya. Kalau tebakannya benar, baru dia nggak baper. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara supaya anak bayi nggak baper, itu begitu dia lahir, kita belajar memberikan tebakan nama-nama perasaan. Kan dia nangis nih, wah, gitu ya. Nah, si opa atau oma tuh perlu tanya, kamu kesel di tempat tidur sendirian, gitu ya. Nah, itu nanti kalau bener, dia akan diam. Iya. Tapi kalau dia ketebakan kita salah, dia akan nangis terus. Nah, nanti lama-lama di usia 3 tahun sampai 5 tahun, dia sudah lebih cerdas. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Cirinya apa sih anak-anak baperan? Yang pertama nih ya, mudah sakit hati. Anak-anak bayi itu kan mudah sakit hati, baperan itu. Kenapa? Karena itu cara dia komunikasi. Jadi dia ingin menunjukkan, saya ini lagi kesel, lagi marah, lagi lapar, lagi bosan, lagi kesepian. Nah, kalau kita mulai tolongin bayi-bayi cucu-cucu kita mengerti perasaannya, nanti dia nggak baperan. Nanti dia bisa cerdas secara emosi. Mudah sakit hati ya. Yang kedua, cepat bad mood. Itu tuh yang
bangun tidur kayaknya marah lagi gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini kenapa, ini perasaan saya gitu ya. Saya bad mood menjelang premenopause gitu ya. Ini kenapa sih perasaan kok nggak enak gitu ya. Nah, tapi karena udah belajar nama-nama perasaan, jadi ngerti, aduh kok kayak lagi kesel ya. Kesel nih, ini namanya kesel nih kayak gini nih, suruh nungguin nggak kelar-kelar gitu kan ya. Nah, kalau orang bisa mengerti nama perasaannya, jadi nggak bad mood. Yang ketiga, gampang nangis, nangis lagi. Dia bukan cengeng. Anak-anak atau cucu yang gampang nangis, itu sebetulnya dia lagi baper. Kenapa? Karena orang nggak ngerti perasaan dia. Jadi dia nangis. Nah, tugasnya opa oma adalah membuat dia mengerti dia nangis kenapa, bukan dimarahin atau dicela. Jadi kita bisa bilang, kamu nangis sedih ya. Nah, kalau dia nggak sedih, dia kan tetap nangis. Tapi kalau dia ternyata memang sedih, kita kasih alasannya. Kamu nangis karena ditinggalin papa mama ya kerja. Sini sama opa. Nah, langsung nangisnya hilang. Berarti cocok. Tebakan kita dia sedih. Tapi kalau dia nggak sedih, dia nangis terus gitu ya. Coba-coba sini oma dulu ya. Kamu kenapa lapar? Pengen makan gitu ya. Pengen makan apa? Terus dia bilang pengen makan kue gitu ya. Yang berarti memang lapar. Jadi nangis itu ada namanya, Bapak Ibu. Ada alasannya. Bukan untuk dicela, tapi untuk dipahami, dimengerti, ditolong. Yang keempat, anak baperan itu karena dia cepat emosi. Biasanya mudah aja. Ada orang yang dilahirkan oleh Tuhan itu sabaran memang, sabar banget, sabar, nggak pernah, jarang emosian. Tapi jadi lempeng aja gitu ya. Seneng, seneng. Kamu dapat es krim, seneng. Lempeng gitu pokoknya. Apa kamu kayak gini? Marah. Iya, aku marah. Diem aja. Tapi ada yang emosional itu naik turun emosinya. Jadi bisa nangis kenceng-kenceng, terus bisa diemin opa-omanya gitu. Nah, itu cepat emosional. Ini anak baperan. Nah, beberapa perilaku yang muncul biasanya kalau udah baper ada 5. Yang pertama, dia diem aja, dimarahin sama papanya ya diem aja. Kenapa kamu nggak lap? Diem aja bengong gitu ya. Itu nge-freeze namanya, tegang. Nah, jadi anak baper tuh bisa diem aja. Dia cuma nge-freeze aja tegang, tapi nggak tahu mau ngapain. Ditanya yang paling mudah aja dia nggak tahu. Apa? Sayur atau buah? Aja tegang. Nah, itu freeze. Yang kedua, anak baperan bisa flight atau kabur. Pura-pura nggak denger gitu ya. Lampu dimatiin, diam aja main aja terus gadget gitu kan ya. Nah, dia flight, dia lari. Yang ketiga, dia fight atau berantem melawan katanya. Aku nggak mau denger. Oma nggak usah atur-atur aku. Oma nggak usah suruh-suruh aku gitu ya. Nah, itu nge-fight, itu melawan. Yang keempat itu fawn. Fawn itu menjilat. Oma cantik deh. Oma, tapi aku pengen coklat lagi gitu kan ya. Nah, ada aku yang dia baper pengen sesuatu tapi dia tahu caranya, yaitu apa? Ngebujuk, menjilat gitu ya. Nah, yang terakhir adalah flop. Flop ini nggak bisa kontrol diri. Jadi akhirnya nggak bisa kontrol fisiknya juga. Makanya ada tendang-tendang, ada guling-guling di lantai. Nah, dia nggak bisa kontrol. Ini semua baperan, Bapak Ibu. Nah, sekarang Alkitab ajak kita apa sih? Satu, peka terhadap emosi, tapi juga mengolah emosi kita. Kita nggak bisa kelarin dalam satu sesi ini, tapi setidaknya Bapak Ibu tahu, kalau orang baperan dia pasti tahu nama emosinya tuh apa sih gitu ya. Amsal 16 ayat 32, orang yang bisa memahami emosinya dan mengontrol emosinya, dia melebihi seorang pahlawan. Yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita pahlawan loh, kalau kita bisa menolong diri kita dan cucu-cucu kita untuk peka terhadap emosi dia. Marah nggak teriak-teriak gitu ya.
nggak ngediemin, nggak nge-freeze, nggak tendang-tendang atau banting-banting piring gitu ya. Tapi bisa mengolah, itu pahlawan kata Alkitab. Nah, jadi bagaimana caranya memahami emosi? Ini satu tips aja ya. Pengertian emosi itu apa sih? Respon tubuh. Jadi kalau dia banting-banting pintu, itu respon tubuh emosinya terhadap situasi atau orang. Misalnya dia makan jadi buru-buru gitu ya, atau malah tidak mau makan, itu emosi. Itu respon tubuh. Nah, bedanya apa sama perasaan? Perasaan itu yang kita rasakan di dalam sini. Sudah dirasakan di dalam, lalu berespon. Nah, ini yang kita nggak mahir sejak kita nggak belajar dari orang tua kita. Bagaimana saya punya perasaan, lalu tubuh saya merespon melalui otak saya. Nah, kalau ini diatur antara perasaan dengan emosi, dia nggak baperan. Kalau saya lagi kesel, perasaan kan? Perasaan kesel ya. Lalu respon saya, emosi saya bilang baik-baik. Bilang sama anak saya misalnya, Dek, Mami tuh kesel banget kalau kamu ngomongnya kayak gitu. Nah, itu saya sedang melatih dan memahami perasaan saya. Jadi saya nggak baper. Kalau baper kan tadi ngediemin gitu kan ya. Baper terus nangis-nangis. Gitu ya. Saya cuma bilang, kok sedih ya? Habis aku ngomong seperti ini, kamu kok nggak dengerin aku sih, Dek? Gitu ya. Nah, itu perasaan kita diungkapkan dalam emosi yang sehat. Jadi emosi nggak salah Bapak Ibu. Emosi perlu. Nah, jadi kenapa sih ada nih emosi perasaan seperti ini? Nah, jadi di otak kita Bapak Ibu, yang merah namanya korteks. Korteks ini untuk mengambil keputusan. Misalnya Bapak Ibu kakinya keinjek. Korteks. Korteks itu pusat pengambilan keputusan dan integrasi. Jadi kalau Bapak Ibu teng nih ya di amigdala ini yang kuning ini menyimpan memori, aduh saya diinjek kakinya nggak sengaja sakitnya minta ampun, itu masih disimpan di perasaan atau amigdala. Tapi kalau kita sehat, dia kebawa ke yang merah ini korteks untuk bilang apa? Kakinya sakit ya. Oh ya kalau kakinya sakit keinjek kan kita langsung respon ya. Tapi responnya sehat. Kita bilang, aduh sakit nih kakiku keinjek kamu. Gitu kan. Kan kita bisa ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau kita nggak sehat, begitu keinjek, kita langsung gebuk orang yang kita injek. Nah itu korteksnya nggak sehat. Karena dengan keputusannya jadi merugikan orang lain. Atau misalnya udah lama nih anak mantu cucu kita nggak datang ke rumah, rasanya kesepian dan sedih gitu ya. Amigdalanya sedih kan. Nah, gimana cara mikirnya? Nah, si korteks ini ambil keputusan, angkat telepon, Oma kok kesepian ya, kangen sama kamu. Gimana ya caranya bisa ketemu sebentar aja gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Itu pengambilan keputusan di yang merah itu namanya korteks. Tapi kalau korteksnya nggak sehat, pengambilan keputusan kita nggak sehat, waktu kesepian kita langsung angkat telepon. Besok semua harus datang ke rumah. Ada yang sangat penting. Jangan makan di luar. Wah langsung kasih perintah kan. Langsung anak cucu baper. Apa sih nih opa oma nih nyuruh-nyuruh nih ke rumah terus. Jadi baper gitu ya. Karena kita ngomongnya nggak sehat. Cara ngomongnya nggak baik-baik. Nah, apa yang terjadi saat anak baper? Korteksnya nggak berfungsi. Si merah-merah ini nggak berfungsi karena nggak ada pengantarnya. Lalu gimana caranya supaya jangan baperan nih saya? Oke Bapak Ibu, cara nggak baperan satu. Perlu oksigen ke otak. Maka perlu minum air putih yang cukup. Perlu tarik nafas yang baik. Perlu kita bisa untuk berpikir secara sehat. Jadi makanya kenapa bangun tidur, Tuhan tolong supaya pikiran pagi ini saya sehat.
Pikirannya nih yang sehat dulu nih, bukan badannya. Badannya bisa tambah sakit, badannya bisa kita ada di rumah sakit, badannya bisa kena gangguan penyakit tertentu yang belum tentu sembuh. Tapi kalau dibikin sehat, Tuhan tolong otak saya sehat ya Tuhan, supaya bisa pikir yang baik, supaya bisa baik. Jadi korteksnya itu disehatin dulu Bapak Ibu. Sekalipun tubuh jasmani kita semakin merosot, tetapi korteks kita, pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan hari demi hari. Nah, jadi tips jangan baper adalah pikiran kita perlu sehat dulu sebelum kita tolong cucu-cucu kita nggak baperan. Nah, gimana caranya? Kita perlu tahu. Nah, ini ya, saya perkenalkan. Begitu bangun pagi, kita perlu tahu nama perasaan kita. 6 nama perasaan. Yang pertama bahagia. Jadi bangun tidur, Tuhan, saya bahagia. Pikiran saya bahagia nih Tuhan. Ya. Tapi bangun tidur kok sedih gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita lihat dulu kenapa sedih. Duh, saya sedih nih. Kenapa saya sedih ya? Oh, saya sedih itu karena saya rasa kecewa ya semalam ya. Itu tanaman jadi rusak tuh gara-gara anjing saya tuh jalan-jalan di tanaman saya. Nggak apa-apa, kita pikir dulu sedihnya kenapa. Baru setelah itu, tapi saya nggak mau sedih terus ya hari ini. Saya maunya bahagia ah. Gimana caranya? Pindah teng-tong dari sedih ke bahagia. Saya pengen rasa bangga. Rasa bangga karena bisa pelihara tanaman banyak. Judulnya tetap tanaman, tapi bangga. Nah, supaya apa? Waktu kita bisa berpikir seperti ini, kita tularkan ke cucu kita, Bapak Ibu. Jadi, kamu sedih ya, ulangannya jelek. Nggak apa-apa. Opa tetap bangga kok. Kamu bisa kerjain ulangan itu dengan baik. Nah, kita bikin tuh anak cucu kita nggak baper. Jadi kita yang bantu untuk mengubah. Bukan memerintahkan dia untuk berubah, tapi menularkan cucu kita supaya berubah. Alhasil, Bapak Ibu, kalau kita bisa punya pikiran dan perasaan yang sehat, kita nggak baper, nanti kita bisa menolong cucu-cucu kita untuk bisa punya punya pikiran dan perasaan yang sehat juga. Nah, jadi perilaku cucu-cucu perlu diolah dengan baik dengan respon-respon Bapak Ibu. Nah, jadi opa oma yang bijak, cucunya akan cinta dan bahagia. Tergantung pada respon kita, bagaimana berespon secara sehat melalui kata-kata kita. Itu dari saya Bapak Ibu, nanti kita tambahin lagi kalau ada pertanyaan. Silahkan Kak Fani kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Bu Riani, terima kasih banyak buat sharingnya. Sebentar. Boleh tanya. Oh, sudah langsung ada yang mau bertanya. Pak Sahadi, silakan Pak Sahadi. Ya, selamat Silakan. Bu Pendeta. Ya Pak, gimana Pak Sahadi? Ya, kadang gini ya Bu ya. Terkadang kita juga harus melakukan koreksi kan ya terhadap tindakan cucu kita mungkin yang tidak baik, yang tidak berkenan. Kita harus melakukan koreksi itu. Ya kan Bu? Seperti Ibu yang tadi katakan bahwa kalau di Australia itu kalau gemuk tuh nggak ada yang komentarin atau apa. Ya mungkin kalau di sini misalnya gitu ya, kalau kita nggak komentarin anak cucu kita yang udah obesitas, terus makannya juga udah over gitu ya. Mau nggak mau kan kita harus komentari gitu Bu, supaya ya jangan tambah gemuk lagi atau gimana kan kurang bagus gitu ya Bu ya. Nah, terus pertanyaan saya Bu, gimana kira-kira kita mengomentari sesuatu yang tidak baik itu, ya bukan soal gemuk aja ya, mungkin di dalam pendidikannya, di dalam pergaulannya. Jadi maksud saya bagaimana supaya kita bisa mengomentari sesuatu yang tidak baik itu, tetapi dengan jangan sampai anak cucu kita itu
baper gitu Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan tips-tips yang baik gitu ya, bagaimana caranya kita bisa mengomentari ke dalam cucu kita tentang sesuatu yang tidak baik. Begitu Bu, makasih Bu Pendeta. Ya, Pak Sahadi, tidak ada sesuatu yang benar atau salah dalam dunia parenting. Yang ada adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita siap menerima dampaknya. Nah, yang saya mau katakan, kalau Bapak mengomentari cucu, kita lihat dampaknya. Kalau dampaknya cucunya baper, ya kalau saya memilih tidak mengomentari. Kenapa? Karena itu tugas orang tuanya juga. Tugas dirinya sendiri. Jadi kalau opa oma kerjanya ketemunya cuma sekali-kali tapi mengomentari, nanti impresi atau kesan dia adalah opa cuma buat ngomentarin. Nah, kita mau pilih yang mana tuh? Kita mau jadi opa yang mau mendengarkan curhat dan perasaan cucu, atau kita dijauhkan sebagai opa yang suka mengomentari yang tidak baik tentang cucu. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita pilih mau menjadi opa yang mengomentari yang tidak baik terus, nanti kita sampai mati dikenal sama cucu sebagai opa yang suka mengomentari. Itu dampaknya. Jadi kita lihat dampaknya nih. Memang semua dampak itu ada plus ada minus. Nah, pertanyaannya, kalau pas tadi atau para opa dan oma ingin mengomentari cucu, tujuannya apa? Tujuannya cucu berubah, begitu kan? Nah, tapi menurut survei, pengalaman saya bertemu dengan banyak cucu, semakin dikomentarin yang negatif, semakin cucu tidak mau berubah katanya. Nah, ini kan jadi masalah kan? Kayak anak dulu, zaman dulu kan kita dibilang anduk dijemur, kita langsung nurut. Kenapa? Karena kita takut. Terus terang kita takut. Tapi kita bukan berarti kita setuju. Kita cuma takut aja dimarahin atau dihukum. Nah, anak sekarang tuh nggak punya rasa takut. Kenapa? Karena dia diajarin di sekolahnya untuk self konsepnya bagus, punya self konsep yang bagus. Jadi dia kalau dicela atau dikomentarin oleh opa omanya, dia nggak mau ikut. Yang dia lakukan adalah dia menjauh dari opa omanya. Nah, kita siap nggak nih dijauhin sama cucu-cucu kita? Gara-gara dia cuma tahu kalau ketemu opa ya dikomentarin. Jadi saya nggak usah deket-deket opa dong. Nah, jadi itu pilihan, Pak. Memang saya tahu banget, Bapak Ibu pasti sangat terganggu dengan cucu-cucu yang berbeda dari kita. Betul nggak? Misalnya nggak mau jemur anduk, misalnya ngomongnya kotor, misalnya main gadget terus-terusan. Kita kepengen rasanya komentarin. Tapi kita lihat akibatnya apa ya kalau kita komentarin. Ternyata dia nggak mau denger. Ternyata dia menjauhi kita. Ternyata dia pura-pura nggak denger. Ternyata dia nggak berubah. Nah, maka grandparenting mengingatkan kita adalah jadilah opa, oma yang dibutuhkan oleh cucu. Bisa jadi cucu kita tidak butuh dikomentarin oleh kita. Jadi ya tugas kita bukan itu. Agak susah ya, Pak. Mohon maaf. Tapi ya anak sekarang ini, dalam rangka kita memahami anak sekarang kan, anak sekarang itu tidak terlalu suka dikomentarin oleh opa omanya. Lalu gunanya saya apa dong punya cucu? Nah, gunanya punya cucu, mari kita tanya cucunya butuh apa? Iya dong, cucunya boleh dong kita tanyain, kamu tuh butuh apa dari opa oma? Saya berulang kali membriefing papa mama saya. Untuk apa? Untuk bisa disukain oleh cucu-cucunya. Nah, jadi saya nggak tahu 4 cucu lain ya, yang penting anak saya. Bagaimana caranya supaya disukain sama anak saya? Saya bilang sama papa mama saya,
stop mengomentarin yang tidak baik, yang negatif tentang anak saya. Tapi coba dengerin kalau anak saya curhat. Karena yang paling dibutuhkan oleh anak saya adalah teman untuk dengerin curhat dia. Karena anak saya kan anak tunggal, Pak. Terus sekolah tinggal di kos-kosan atau apartemen sendirian. Jadi yang dia perlukan tuh teman curhat. Nah, kalau udah mulai komentar negatif, dimatiin sama dia teleponnya. Nggak mau denger, ngapain? Bikin capek, kata dia. Nah, jadi saya bilang sama bapak ibu saya, please tolong dengerin aja. Dia cerita apa aja, dengerin. Gitu. Oke. Jadi mulai tuh papa mama saya. Kalau sama dia, Oma, aku tadi habis minum, katanya gitu ya. Minum-minum sama temanku. Oh ya? Gimana rasanya, Dek? Nah, gitu kan ya. Aduh, bikin mabok, katanya gitu ya. Oh ya? Kalau mabok terus bisa pulang apa enggak? Gitu ya. Nah, terus akhirnya besok telepon lagi. Besoknya telepon lagi. Coba kalau misalnya, anak muda tuh jangan minum. Nanti gini, nanti begitu. Nggak boleh seperti ini. Udah besok nggak ditelepon lagi. Nah, akhirnya bapak ibu saya memilih untuk jadi teman curhat daripada memberikan komentar yang negatif. Karena kalau kasih komentar yang negatif ditinggalin. Udah nggak, cucunya udah pergi deh, nggak mau deket-deket gitu ya. Nah, itu pilihan Bapak. Kalau Pak Sahadi tetap mau mengomentari, ada caranya. Caranya melalui pertanyaan. Misalnya, contoh satu, komentarnya mau apa nih Pak? Ada cucunya bagaimana contohnya? Contohnya gimana cucunya Pak Sahadi? Yang sangat membuat Pak Sahadi terganggu tuh apa? Ya terlalu banyak main gitu misalnya ya Bu ya, sampai kadang ya nggak membuat PR atau apa gitu ya. Sehingga di sekolah yuk ya dia cuek-cuek aja gitu, entah jadi pelajarannya tertinggal atau gimana gitu Bu. Umurnya berapa Pak? Gimana Bu? Umurnya berapa? Umurnya 7 tahun. Oke, anak umur 7 tahun tuh memang sebagian besar hidupnya untuk bermain, Pak. Jadi yang nakal itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Bikin dia susah suruh sekolah terus, gitu ya. Kenapa? Karena targetnya harus juara, harus bagus. Padahal anak umur 7 tahun harus banyak bermain. Jadi cara dia belajar justru lewat bermain. Jadi kalau saya Pak, cari sekolah untuk anak yang banyak mainnya. Kenapa? Karena anak saya pintar melalui bermain. Nah, jadi kalau misalnya kita menegur anak suruh belajar, mungkin kita bisa bertanya Pak kepada anak. Misalnya, kamu main apa sih? Gitu kan. Kalau ditanya main apa kan, bukan mencela kan kita kan. Tapi kita mulai tahu keadaan dia. Main ini opa seru gitu ya. Oh ya opa mau lihat serunya seperti apa gitu ya. Nah jadi masuk dulu ke dalam dunia keseruan dia. Kalau memang kita mau tarik keluar, cara dengan memerintahkan suruh keluar. Tapi masuk dulu ke dalam gitu ya. Dia udah seneng, oh opa seneng nih sama mainan saya nih gitu ya. Iya coba opa ajarin dong gimana caranya nih gitu ya. Nah opa diajarin cara main, opa nggak ngerti dah pasti dah gitu ya. Nggak apa-apa opa nonton aja gitu ya. Opa bersahabat atau berteman dulu. Kalau opa udah berteman, dia udah seneng sama opanya, terus mulai ditanya, kenapa sih kamu nggak mau belajar? Nanti nilainya jelek gimana? Gitu kan ya. Nah terus dia bisa jawab tuh nanti. Iya opa aku bosan belajar, capek belajar opa. Oh ternyata kamu capek. Nah itu, kita belajar mendengarkan capeknya dia. Bukan mengubah dia jadi rajin. Nggak akan bisa Pak. Anak-anak main gadget disuruh rajin belajar nggak akan bisa. Tapi kita bisa ubah dia pelan-pelan. Dengan jadi teman dia. Sehingga dia tinggalin tuh mainnya sama opa malah. Dan belajar sama opa. Gitu. Nah jadi tipsnya adalah lewat pertanyaan. Jadiin dia akrab dulu. Kalau udah akrab, nanti baru dia mau belajar dari opanya. Tapi kalau opanya kayak bos, kayak gurunya,
kayak otoriter, ya dia semakin menjauhi opanya. Nggak mau denger tambah nggak mau denger, tambah diomongin, tambah nggak mau denger gitu. Nah, kira-kira begitu Pak Sahadi. Oke, semoga bisa jadi teman yang baik Terima ya. kasih, Bu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Oke, Pak Riginoto Wijaya, silahkan dari Batam. Ya, Bu, terima kasih. Tadi Ibu sempat menyampaikan kalau kita menghadapi anak baper, bagaimana mengatasinya adalah, ayo kita sebutkan dia sedang apa gitu ya, bapernya apa gitu ya. Betul kan Ibu ya? Nah, Nama-nama kalau untuk ya, nama-nama perasaannya ya, Pak. ya nama-nama perasaannya betul. Kalau anaknya itu atau cucu ya, cucunya baru 2 tahun usianya, saya hanya ingin tahu bagaimana cucu itu tahu bahwa oh perasaan saya ini gitu, sehingga kalau dikasih tahu begitu lalu oh iya ya, oh opa bilang begini ya gitu ya. Ya. Nah itu Bu, bagaimana kita mengetahui bahwa anak itu tahu sebenarnya tentang perasaannya. Ya, oke. Nah, ini. Terima kasih Pak. Ini berharga banget nih pertanyaannya nih. Semua pertanyaan sangat berharga untuk membuat kita belajar. Jadi begini Pak. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita tahu dulu nama perasaan yang besar ini Pak. Ada Ya, bahagia, ya udah, oke. ya, oke ya. Nah, nanti kalau dia mulai nangis, Bapak tanyain, kamu jijik? Kalau umur 2 ya, kalau umur 2 dan 3, Ya, ya. satu nama perasaan. Kamu jijik jalan di rumput, gitu ya. Kita kasih pertanyaan, Pak. Nanti kalau dia akan ngangguk, atau dia akan geleng, atau dia diem aja. Nah, kalau dia diem aja, berarti dia bukan jijik. Nanti Bapak ganti lagi nama perasaan lainnya. Oh, kamu takut jalan di rumput. Kan biasa anak tuh umur 2 tahun, kita taruh di rumput, nggak pakai sepatu, dia pasti angkat-angkat kakinya kan, terus nangis gitu kan. Nah, kita bilang, oh bukan jijik, kamu takut, ini nggak apa-apa kok rumputnya gitu. Nah, kita berusaha membahasakan pikiran dan perasaannya. Oh bukan takut, lalu apa dong misalnya? Oke, dia kesel, dia nggak suka misalnya gitu ya. Oh kamu kesel, nanti Pak kalau ditawarin satu nama perasaan, perasaan kedua, perasaan ketiga, lama-lama dia mulai terbiasa dengan nama-nama itu, tubuhnya Pak akan memberi respon. Kalau memang dia takut, dia akan mengiyakan tubuhnya. Nah, tapi kalau udah ngerti, oh ini namanya jijik, ini namanya takut, ini namanya marah. Nanti di usia yang lebih tua lagi, usia 5 tahun, kita bisa tawarkan 2 pertanyaan. Kamu jijik apa takut? Kamu kesel atau marah? Nanti dia bisa menjawab salah satunya, Pak. Itu sudah dicoba di anak saya. Jadi, dia bisa memilih kalau sudah tahu nama perasaannya. Maka sejak kecil, saya mengajarkan nama-nama perasaan dalam permainan. Misalnya, saya bilang, Dek, kalau bahagia ekspresinya gimana? Gitu ya. Kalau sedih, gitu. Nah, itu kita mainan dulu, main perasaan dulu, bermain dulu. Bermain, nanti kalau peristiwanya terjadi, dia sudah tahu namanya apa. Ya, ya itu memang kalau asumsi kita bahwa anak itu tahu apa yang kita maksud gitu ya, dia perasaannya seperti apa. Tapi andai kata dia tidak tahu berarti harus dilatih ya supaya dia tahu gitu ya. Betul Pak, betul. Saya di rumah tuh punya beli gitu ya satu beli. Oke, nanti saya kasih ya. Ya, jadi ada nama-nama perasaan yang sudah dilatih terlebih dahulu. Saya punya sesuatu sebentar. Ada pertanyaan lain Pak? Ya itu aja Bu. Oke, jadi saya membeli seperti ini Pak, tidak terlalu mahal untuk pengalaman seumur hidup, mungkin 100-200 ribu gitu harganya. Jadi banyak sekali permainan-permainan yang berkaitan dengan perasaan. Nah, jadi itu dilakukan sebelum pengalaman itu tiba. Bentar ya, saya izin buka background dulu. Jadi saya memberikan kartu-kartu seperti ini, Pak. Jadi nih, Ya. nah marah gitu ya, angry gitu ya.
Tunggu. Eh, Misalnya marah atau angry. Oh, kamu kalau angry tuh kayak gini loh gambarnya. Jadi diperkenalkan sejak batita balita gitu. Oh, kalau ini namanya peaceful atau damai gitu ya. Nah, kalau ini saya scared, saya takut. Kenapa? Karena ada laba-laba gitu. Nah, ini diperkenalkan. Lalu yang lain lagi tenang banget, saya suka tenang gitu ya. Terus ada lagi yang lain, saya jijik, disgust kalau lihat kaos kakinya dicuci-cuci. Nah, ini dipelajari terus, Pak. Nah, ini ada lagi nih. Ini lebih susah, tapi anak kecil bisa. Left out. Anak-anak kan suka kamu nggak usah main sama saya deh gitu ya. Itu di left out. Itu di kayak disingkirin. Nah, ini nama perasaan, Pak. Saya merasa di left out. Misalnya Ya. ya teman-teman nggak, saya merasa kamu merasa di left out ya gitu. Nah, jadi nama-nama inilah yang kita perlu pelajari terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan pada cucu-cucu kita, gitu Pak. Ya, setuju lah. Kalau udah gitu jelas, Bu. Ya. Tadinya saya pikir kalau anaknya nggak ngerti, kita ngomongin begini, apa dia ngerti maksud kita gitu kan. Makanya Kalau udah ngerti, bagus. ya, ada anak-anak yang sampai umur 10 tahun memang nggak tahu, Pak. Sampai 15 tahun, 20 tahun nggak tahu itu nama perasaannya apa. Ya makanya dia nggak cerdas, maka dia tantrum. Maka ada orang dewasa yang tiba-tiba gebrak meja. Rapat majelis bisa gebrak meja. Itu dia nggak ngerti nama. Oke, saya kadang-kadang gitu. Nggak berani caranya. Jadi kalau ada majelis jemaat yang rapat sampai gebrak meja, itu mesti ada pembinaan tentang nama-nama perasaan. Soalnya di GKI Bu Nasudi nggak ada yang begitu. Puji Tuhan semua masih. Oke, Tanya Bu, Mari, Pak. saya mau bertanya Bu. Ya Pak. Ya, anak-anak ini yang sebenarnya kan mulai dari orang tuanya, ya orang tua mama papanya yang mulai mendidik mengenalkan sesuatu. Nah, sekarang dengan oma opanya mungkin ada perbedaan, ya. Nah, bagaimana kita mau masuk untuk misalnya kita mau berpartisipasi untuk ikut mendidik dan mengajar cucu ini. Ya, sebab jangan sampai salah. Nanti kalau kita salah masuk, kita mau ikut dengan kita punya diri. Apakah kita mau buat seperti berlagak seperti anak-anak begitu juga? Maksudnya kita mengembalikan diri kita kepada perasaan kepada seperti anak-anak begitu. Jadi kita masuk ke sana atau bagaimana gitu? Ya, Gitu. ya. Untuk sesi kali ini, Pak, diperlukan kita memahami perasaan anak atau cucu. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau cucu kita nangis, itu kesempatan kita untuk memahami perasaan dia. Kesel ya, lagi marah ya, lagi kecewa ya. Sini sama opa dipeluk, gitu kan. Bisa jadi cucu kita nggak mau dipeluk, dia cuma mau ditemenin opa di pinggir. Atau dia nggak mau dipeluk, nggak mau ditemenin, tapi mau dikasih makanan. Jadi opa menghibur. Nah, cucu-cucu yang senang sekali dengan opa omanya adalah cucu-cucu yang tahu opa omanya tuh ngerti waktu dia ngerti perasaan dia. perasaannya. Itu aja. Urusan pendidikan itu urusan sekolahannya dia. Urusan kedisiplin urusan orang tuanya. Tapi yang penting urusan opa oma mengerti perasaan anak. Karena itu membuat dia punya self concept yang baik dan membuat dia merasa punya home. Home itu adalah tempat dia bernaung. Perasaan damai. Perasaan damai. Ya, jadi dari poor self contact yang yaitu bisa berubah untuk menjadi good self context itu dari konsep itu berarti dari kita ya kepada anak itu dia. Iya Pak. Ya. Kalau kita bisa menolong dia memahami nama-nama perasaannya. Jadi itu tugas pertama dasar untuk opa-opanya adalah
mengerti nama-nama perasaan. Iya. Ya, Memahami. Memahami nama perasaannya, nama perasaan. perasaannya cucu. Ya, jadi cucu Untuk, ya, untuk supaya kita bisa masuk ke perasaan dia dan akhirnya bisa menarik perhatian dia. betul, Pak. Untuk, ya, bisa mengerti. Kalau dia nangis, opanya mengerti. Kalau dia nangis, dia cari opa pasti. Ya, Kami belum punya cucu nih, Bu Pendeta. Cuman cucu. Tapi cucu orang lain. Cucu orang lain aja Pak Albert. Cucu orang lain. ya, yang penting kan kita punya ilmu dulu, bukan? Ada cucunya nanti belakang daripada daripada sudah ada cucu nggak punya ilmu, kita repot nanti, nggak cocok sama cucu, Ya, berantem dulu. siap-siap Pak Albert, siap-siap. Ya, Ada di dunia parenting yang namanya reparenting. Reparenting itu bukan hanya cucu kita sendiri, tetapi banyak orang dewasa itu mencoba mencari figur orang tua baru. Kenapa? Karena bisa jadi orang tuanya di masa lalu itu tidak memenuhi kriteria bapak di surga yang penuh cinta. betul. Maka bisa jadi dia mencari orang tua lain atau opa oma lain untuk punya gambaran yang utuh tentang figur seorang bapak dan ibu yang penuh cinta. Nah, di situ Pak Albert dan Ibu sangat diperlukan. Maka ini adalah bukalah pintu rumah untuk siapapun main ke rumah. Kenapa? Karena waktu anak cucu orang lain pun main ke rumah, mereka sedang belajar bagaimana figur seorang bapak dan ibu yang penuh kasih itu juga menyapa mereka. Saya pernah punya pengalaman satu kali, seorang pendeta itu datang ke rumah kami. Jadi dia datang itu rutin selama sebulan di tiap hari Sabtu. Dia datang kira-kira sekitar 6 jam. Apa yang dia lakukan? Dia hanya mengamati bagaimana ayah saya memperlakukan ibu saya. Bagaimana ayah saya memperlakukan anak-anaknya. Nah, ternyata dia sedang belajar bagaimana punya figur atau menjadi figur ayah seperti ayah saya. Kenapa? Karena ayahnya galak banget zaman dulu. Jadi dia nggak dapat figur ayah kan. Sehingga akhirnya dulunya dia baperan, sangat baperan banget. Nah, begitu dia belajar dari beberapa bapak dan ibu dengan berkunjung ke rumah tersebut secara rutin, dia mulai belajar, oh ada model bapak kayak gini ya. Oh ada model ibu kayak gini, bukan kayak ibu saya. Nah jadi Pak Albert dan Ibu bisa menjadi contoh juga. Buat banyak anak, bagaimana menjadi figur ayah dan ibu, opa dan oma yang penuh. Jadi semangat untuk jadi berkat, tetap bisa jadi berkat. Amin. Kasih. Terima kasih. Sama. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Pertanyaan di luar ini boleh nggak dikit? Tanya dulu Bu, Amsal berapa ya tadi ya? Oh, 16. Amsal berapa? 16 kalau nggak salah Bu ya. 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ya. Oke, kasih. Ya, bagaimana? Ada Bapak Ibu yang mau Ya, Bu, boleh tanya lagi, Bu? Ini yang agak di luar, tapi saya kira masih terkait dengan masalah parenting juga sih ya. Jadi gini, ini saya dengan cucu saya itu punya hubungan istimewa. 2 tahun dia, nanti 2 tahun baru akhir bulan ini gitu ya. Tapi yang saya perhatikan adalah gini, atau pertanyaannya adalah, apa peranan tatapan mata kita pada mata anak, Bu? Apakah itu ada pengaruhnya dan apakah itu berguna untuk dalam kaitannya dengan membina
perilaku parenting? Matang. Itu Bu pertanyaannya. Makasih. Mata ya, Pak? Ya, Tatapan mata. Jangkar. ya mata. Jadi kalau dia melihat saya, lalu saya tatap lagi gitu ya matanya, lalu ya tentu dengan hati yang tersenyum gitu ya. Sehingga Iya. akhirnya dia tertarik gitu loh. Dia sangat memperhatikan kalau saya perhatikan matanya. Nah, apakah fenomena apa, gejala apa itu saya juga nggak tahu. Ya, ya, Tapi ya. Katanya begini, Pak. Mata itu kan jendela hati ya, Pak. ya Ya. Kalau Bapak marah, lewat dari mata kelihatan nggak? kelihatan, Kelihatan. Bapak sayang sama cucu, kelihatan nggak lewat mata? harusnya kelihatan. Bisa kelihatan. Arti dia merasakan sayang dari opanya nih. Jadi dengan menatap mata aja dia udah tahu. Gitu. Jadi nggak usah banyak bicara sebetulnya ya. Betul. Jadi begini, di dalam Berkaca-kaca dengan penglihatan. ya, di dalam sosial manusia, orang seumur 60 tahun ke atas, itu yang sangat diperlukan buat dunia ini adalah wisdomnya, wisdom thinkingnya. Nah, orang yang punya wisdom thinking itu sedikit bicara. Tanya, dia mengatakan 1-2 kalimat yang sangat berguna dan sangat bijak sehingga orang cari orang itu. Makanya kan kayak pendeta-pendeta muda aja, saya nggak muda lagi sih, tapi anggapnya saya muda, saya mencari para emeritus nih untuk dapat wisdom thinking. Dan mereka hanya bicara kalau ditanya. Dan itu sangat berguna. Sehingga saya tinggal bilang angkat telepon, Kak, jadi pendeta-pendeta emeritus kami gitu ya. Kak, aku punya gini-gini, Kak. Menurut Kakak gimana? Hanya 1-2 kalimat, oke, makasih, Kak. Itu berguna banget. Nah, jadi kita tidak belajar di grandparenting ini gimana cara ngomong yang banyak sama cucu. Enggak. Gimana cara ngomongnya sedikit, tapi berkesan dan benar-benar tersimpan di dalam hati. Sampai seumur hidup dia. Itu apakah yang namanya anchor ya Bu? Bukan. Anchor ya. Iya, 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 iya. Jadi kayak itu ya. Jangkar. Jangkar. Itu benar-benar berkesan di hati yang paling dalam, Pak. Sehingga kebayang tuh kalau di kebaktian-kebaktian buka ya, cucu-cucu yang angkat bicara. Itu cucu-cucu yang menghadapi opa-omanya yang bijak biasanya. Kalau nggak dia nggak bisa speech gitu ya, dia kata sambutan, untuk opa-omanya dia nggak bisa. Tapi kalau yang speech biasanya cucu, dia bisa bilang, iya, opa saya itu pendiam, tapi baik banget, misalnya gitu ya. Atau, iya, oma saya tuh nggak pernah marah, diem, tapi rajin masak, misalnya gitu ya. Jadi sesuatu yang dilakukan di luar ngomong, gitu. Makanya tua, semakin tambah usia, kata-kata kita sama Tuhan diatur semakin minim, karena maknanya dalam. Bersama dengan pengalaman kita, gitu ya. Jadi mata adalah salah satu kendaraannya untuk menunjukkan Tuhan. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama dengan itu ya, oma saya baik sekali, cuman cerewetnya minta ampun. Ya kan, ada kan lagi kayak gitu ya ibu pendeta. Oma saya baik, tapi cerewetnya minta ampun, akhirnya saya bosan. Pak Untung sadar, Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Saya kira supaya jangan kelamaan nanti bosen dengerin saya Bapak Ibu. Selasa depan lagi. Soalnya yang dibicarakan macam-macam dari satu ke satu. Jadi berloncat. Kalau cuma itu yang bosan, itu yang bosan. Ya. Sedikit, Pendeta Riani. Ya Pak, silakan. Ya, saya perkenalkan diri saya, nama saya Ruben Tandian. Gimana Pak? Saya punya cucu 4, jadi ada beberapa hal yang cukup baik tadi saya dengar dari Pendeta Riani yang mungkin bisa saya sharekan sedikit ya. Pertama bahwa anak-anak itu
cenderung untuk imitating, untuk niru kita. Mm. Eh, Kalau saya nggak salah, setiap anak itu kata pertamanya adalah no. Hmm. Artinya tanpa diajari dia akan bilang no. Ya, dan memang benar masalah imitating ini adalah satu hal yang sangat mendasar dan sangat penting. Karena untuk meniru sesuatu yang jelek itu jauh lebih mudah daripada meniru yang baik. Dalam banyak hal bisa terjadi demikian. Ya, syukur kalau tidak, atau artinya ada balance-nya, itu bagus. Tapi kita mesti hati-hati sekali. Apakah itu kita sebagai parent atau kita sebagai grandparent, yang masalah imitating ini memang sangat hal yang sangat menarik dan sangat harus kita perhatikan dengan baik. Yang kedua tadi, Pendeta Riani menyebutkan sering direndahkan orang tuanya. Ini saya mengalami dengan satu cucu ini. Kebetulan cucu ini baru saja masuk ke piano class. Jadi sebenarnya dia masih relatif baru, dan sebenarnya dari segi usia pun seharusnya dia belum boleh masuk ke situ karena dia belum bisa reading. Waktu itu dia start dengan sebelum 5. Ya, tapi sekarang sudah 5 tahun ya, dan sudah lebih ini dan berkembang cukup baik. Dan kebetulan orang tuanya jauh lebih keras. Jadi jauh lebih keras sekali sih, sehingga ini kebetulan nanti dalam minggu depan ini ada performance. Ya, ada performance, dan anak ini pada takut, bukan main sama orang tua. Ya. Nah, kebetulan saya pegang anak ini 1-2 hari dalam seminggu. Saya ini kebagian opa yang kebagian nganter jemput saat dia kinder 3, kinder 4 sih, ya kinder 4. Ya, di Australia namanya kinder 4 ya, sebelum dia masuk ke prep. Ya. Jadi saya antar. Nah, kesempatan mengantar ini adalah kesempatan saya berbicara dengan cucu ini. Jadi apa yang saya buat sebenarnya ini satu share, mungkin bisa berguna buat Pak Sahadi tadi atau yang lain juga ya. Dengan cara parent yang keras kita nggak bisa pengaruhi. Itu memang susah ya. Memang waktu dulu kita terhadap anak kita mungkin kita pun sekeras itu ya. Tapi kita sebagai grandparent kita coba untuk balance kan. Jadi selalu saya katakan demikian. Saya sapa nama dia Medi. Kamu jangan scare, kamu jangan depres. Do what you can, do the best. Saya cuma katakan demikian. Dan tolong juga kamu perhatikan bahwa ya ini adalah satu hal yang luar biasa kamu bisa ikut performance. Karena ini ada satu experience buat kamu. Kamu tuh masih muda. Jadi do your best. That's it. Saya selalu katakan menurut Opa, kamu sudah the good reader. Jadi dia baca note sangat terampil dan sangat cepat sekali. Jadi artinya sebenarnya ya tidak harus diperlakukan dengan keras demikian. Jadi artinya apa yang saya buat di sini justru yang nomor 2 ini saya coba untuk balance kan apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, saya buka catatan sedikit. Nomor 3 saya hampir lupa. Nomor 3, tidak didengarin orang dewasa, mengerti perasaan. Ini terjadi sama cucu pertama. Cucu pertama kalau dibuat nangis sama papanya, itu anak saya, papanya. Itu selalu di pangkuan saya. Selalu di pangkuan saya, dan selalu dia bisa tenang begitu sudah ada di pangkuan saya. Selama ada saya ambil anak ini, cucu ini, dia sampai kira-kira mungkin sekarang sudah teenager unfortunately, jadi udah jauh sama opanya. Tapi saat itu selalu di saya, dan saya terkadang nggak pakai ini mungkin juga berguna buat tadi teman-teman yang bertanya. Ya, terkadang kita nggak perlu mengucapkan apa-apa. Kalau ingat bahwa peristiwa atau pengalaman Ayub ya, teman-teman yang datang itu pun sebenarnya
pertama dia tidak akan mencibir, tidak akan berpendapat ini dan itu, tetapi dia diam saja, itu sudah cukup. Demikian juga dengan cucu, dalam keadaan demikian dia sangat upset, dimarahin atau gimana gitu ya, nangis. Tapi begitu udah di pangkuan kita, dia bisa tenang dan akhirnya lebih cepat recovery. Ya. Jadi yang ketiga ini juga menarik mengenai perasaan, sangat penting sekali. Tapi bukan berarti saya terlalu hebat jadi opa ya. Sebab kita berbagi sama oma, sama istri saya. Ada cucu yang dekat sama omanya tentunya. Ya itu kita harus tahu bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kita unik. Tiap orang yang tidak sama, yaitu sifatnya tidak sama. Pada saat kita bisa klik, nah itu yang terbaik. Itu kita harus bisa jadi contoh yang baik buat mereka. Saya mau loncat ke nomor 4 yang saya juga agak lupa, saya baca dulu. Masalah luka yang dalam, luka masa lalu. Ini juga penting. Mungkin ada satu share yang saya mau bagikan. Kalau di dunia barat sudah diajarin, di sini memang orang selalu untuk mengatakan sorry kalau ada sesuatu yang salah. Saya nggak tahu di Indonesia apa demikian, tetapi di dunia barat memang sudah demikian. Dan memang ini adalah satu konsep pengajaran yang baik. Karena kita sebagai orang tua, jangankan kita mengharapkan banyak pada generasi yang muda, tetapi kita sebagai orang tua pun kita harus sadar apakah kita semudah itu mengampuni dan meminta maaf. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, entah itu dilakukan oleh yang tua sekalipun, oleh kakaknya, kita harus coba untuk mengajar ini dari sejak kecil. Dari kecil ini anak-anak akan berbeda. Setelah itu konsep ini sudah ada di dalam otaknya, sudah ada di dalam hatinya, sehingga nanti pada waktu besar dia akan mengembangkan lebih lagi. Jadi hal yang keempat ini pun sangat penting menurut saya. Hal yang kelima itu berkaitan sama disorder, yaitu adanya kelainan. Saya pun juga bisa sharekan ini. Kalau kita berhubungan dengan hal-hal yang demikian, sekalipun saya nggak langsung, tapi secara tidak langsung saya juga berhubungan dengan yang demikian. Ya, kita juga bisa minta hikmat dari Tuhan dan belajar bagaimana kita menghadapi situasi karena disorder ini bukan hal yang gampang. Ini butuh perhatian, bukan hanya attention, tapi caring yang khusus supaya apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat buat yang bersangkutan, entah itu cucu, entah itu siapapun ya. Saya nggak langsung berhubungan dengan cucu yang demikian, tapi anyway, itu bukan hal yang mudah, tapi hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa kita yang harus belajar, kita yang harus siap untuk menghadapi yang demikian. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi sharing buat semuanya. Terima kasih Pendeta Riani untuk waktunya juga ngundang saya bolak-balik. Terima kasih Pak Ruben. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita senang sekali bisa belajar bareng. Minggu depan kita ada lagi.